Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas fisika. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Marten Kanginan ya, OSN Fisika SMP. Untuk bagian kedua daripada materi gerak. Kemarin sudah saya upload untuk bagian pertamanya untuk materi gerak nomor 1 sampai 20. Kita akan melanjutkan nomor 21 hingga nomor 40. Ini model soalnya. Di bagian kedua ini mulai agak variatif ya daripada yang model pertama. Kemarin masih gampang sekali, masih model GLB semuanya. Rumus yang dipakai juga cuma satu, GLB. Dan terakhir ada model grafik sedikit. Di sini mulai grafiknya, macam-macam modelnya. Model GLB-nya juga nanti mulai ada GLBB-nya juga. Ini sekali lagi di buku ini ada soal dari kota, level kota, provinsi maupun nasional. Di nomor 21 ini contohnya, ini langsung ada soal level provinsi tahun 2010. Oke, langsung saja sebelum kita bahas, jangan lupa terus dukung channel kami dengan klik tombol like dan subscribe. Oke, nomor 21, langsung kita bahas ya. Sebuah kendaraan melaju di jalan selama 36 menit ini dengan variasi kelajuan seperti pada grafik ini grafiknya. Jarak yang ditempuh kendaraan tersebut selama 30 menit. Oke, perhatikan. Ini kilometer per jam, berarti ini kecepatan ya, dan ini menit. Wah, ini ada sesuatu yang harus kamu perhatikan. Ini kilometer per hour, per jam, sedangkan ini menit. Untuk grafik kecepatan, ini kan kecepatan velocity terhadap waktu time. Ini untuk cari jarak tempuhnya, ini kita bisa cari luas area di bawah kurva. Karena yang diminta selama 30 menit, berarti yang kita cari ya mulai di sini sampai sini aja ya, di sini. Ini nggak ikut ya. Kalau kita arsir, ya bagian yang ini bagian segitiganya, dan luas bagian trapesiumnya, ini trapesium yang rubuh ya. Itu yang kita kerjakan. Masalahnya di sini kan masih menit, maka harus kita konversi menjadi jam dulu. Perlu kamu ingat bahwasanya dalam menit menjadi jam perlu kita bagi 60. Sehingga ini kita bagi 60, kita dapatnya di 0,1. Dan ini kita bagi 60, dapatnya di 0,5. Sehingga kita dapat selisih ya, selisih waktu dari titik ini ke sini. Ya, ini kan 0,1 hingga 0,5, nilainya 0,4 jam. Oke, kita langsung saja hitung luas areanya. Bagian yang pertama ini langsung di sini ya. Luas 1 sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya ini di 0,1. Kemudian tingginya di 50. Ini kita coret saja. Sehingga kita dapat 5 bagi 2. Ini 2,5. Karena kilometer per jam, ini jam. Hasilnya dalam kilometer. Untuk yang nomor 2 juga sama. Luasnya sama dengan, ini trapesium ya, yang guling gitu ya. A plus B-nya ini A-nya, ini B-nya, sisi sejajarnya ya. Berarti itu 10 tambahin 50 per 2 kali tingginya ini yang menghubungkan sisi sejajar, nilainya di 0,4 dikalikan 0,4. Oke, kita hitung dulu. 60 kita bagi 2 dikalikan 0,4, coret-coret dapatnya ini angka 30. Ini 10-nya sama 0, coret, dapat nilainya 12 km. Tinggal kita jumlahkan saja. 2,5 tambahin 12 ya. 12 tambahin 2,5 itu 2,5, hasilnya 14,5 km. Oke, dapat jawabannya alfa. Kita lanjutkan di nomor 22. Ya, ini model GLB yang kasus berpapasan ya. Ini sering banget soal seperti ini keluar. Ini kasusnya kita baca dulu. Mega mengendarai mobil dari kota A menuju kota B ya. Ini Mega kota A ke kota B dengan kecepatan 30 km per jam. Kemudian si Anton berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Ya. Jika jarak antara kedua kota tadi nilainya 140 km, berapakah jarak yang ditempuh Mega ketika berpapasan dengan Anton? Ini sangat mudah sekali ya. Ini sudah, ini si Mega di sini, ini si Anton, sudah ada gambarnya juga. Sehingga tinggal kita cari kapan mereka bertemu dulu. Caranya gampang banget ya. Kalau kasus berpapasan, kecepatannya tinggal kita jumlahin saja. Rumus yang kita pakai juga tetap rumus GLB, yaitu S sama dengan V kalikan T. Sehingga untuk cari time-nya sama dengan S per V. Bedanya di sini. Untuk S-nya tetap jarak antar keduanya nilainya 140 km. Per V-nya karena berpapasan kita tambahin. Ini 30 tambahin 60, dapat nilainya 140, kita bagi 90. Nolnya bisa kita coret, dapatnya 14 per 9, karena kilometer per jam itu ya jam. Kenapa bisa seperti itu? Ya analoginya, ini si Mega, dia tiap jamnya itu semakin dekat ya 30 km, sedangkan si Anton tiap jamnya semakin dekat 60 km. Sehingga keduanya itu semakin dekat satu sama lain sebesar 90 km. Ya, kalau jaraknya 140 kan tinggal kita bagi ya. 140 kita bagi 90 nanti dapat time-nya.
Karena pertanyaannya di sini adalah si mega, jarak mega. Oke, S-nya mega sama dengan ya SVT tetap ya. V-nya si mega kalikan time. Kecepatannya si mega nilainya 30. Kita kalikan waktunya ini 14/9. Ini tiganya bisa kita coret ya. Ini tinggal 10, ini tinggal 3. Hasilnya 140/3. Ini kok kayaknya nggak bulat ya. 140 kita bagi 3 itu hasilnya sama dengan 46,666. Terus nggak ada selesainya. Ini dalam kilometer ya. Kalau kita bulatin ya 47 seharusnya. Ini adanya 48. Ya, kita ambil paling dekat aja ya. Jawabannya dapat kita bravo. Oke, ini kasus berpapasan. Ini sering sekali keluar ini. Kita lanjutkan berikutnya di nomor 23. Ini mirip-mirip sepertinya ya. Linda mengendarai sepeda motor menuju kota D pada pukul 9 dengan kecepatan 40 km per jam. Oke, ini hati-hati ya. 1 jam. Ini 1 jam kemudian si Indra berangkat dari tempat yang sama menuju kota D dengan kecepatan 60 km per jam. Pertanyaannya, pada jarak dan pukul berapakah ini? Pada jarak dan pukul berapa Indra dapat menyusul Linda? Oke. Mereka sama-sama menuju kota D dari posisi yang sama. Ini kota D-nya di sini. Sementara kan geraknya nggak bareng nih. Si Linda berangkat duluan, 1 jam baru si Indra berangkat. Maka kita cari posisi di antara keduanya ketika mereka gerak bareng. Artinya ketika si Indra berangkat, berarti kan si Linda sudah bergerak selama 1 jam ya. Maka jaraknya Linda pertama sama dengan V-nya Linda kali Linda ini ya. Kalikan time. V-nya Linda itu 40 kalikan 1 jam otomatis 40 km. Berarti kurang lebih Linda di sini. Ini si Linda, ya. Ini Linda dengan kecepatan berapa itu? 40 km per jam. Sedangkan di belakangnya nyusul si Indra dengan kecepatan 60 km per jam. Ya, karena si Indra kecepatannya lebih tinggi, maka kemungkinan Indra akan menyusul Linda. Tapi kalau misalkan Linda yang lebih tinggi kan nggak mungkin tersusul ya. Oke, jaraknya otomatis di sini nilainya 40 km. Cara-caranya mirip dengan cara yang sebelumnya, bedanya kalau ini kan kasusnya susul-menyusul nih, maka tinggal kecepatannya kita kurangi. Loh, kenapa bisa seperti itu? Lah, analoginya seperti ini. Si Linda kan menjauh 40 km dalam 1 jam, sedangkan si Indra mendekat dengan kecepatan 60 km tiap jam. Akibatnya mereka semakin dekat dengan selisihnya, satunya 40 km, satunya 60, sehingga 20 km per jam. Sehingga kecepatannya kita kurangin. Caranya sama, masih S sama dengan V kalikan T, cari T sama dengan S per V. S-nya jaraknya ini 40 kita pakai, 40. Per velocity-nya ya selisihnya 60 kita kurangi 40, dapat 40 per 20 sama dengan 2 jam. Nah, berarti si Indra dapat menyusul si Linda dalam waktu 2 jam. Tapi hati-hati, 2 jam ketika Linda posisi di sini. Ketika Linda sudah berangkat selama 1 jam. Sehingga pada pukul berapa mereka bertemu? Linda di posisi ini pada pukul 10.00, maka jawabannya adalah pada pukul ya 10 tambahin 2, pukul 12.00. Oke, kita udah dapat waktunya. Mereka ketemu pada pukul 12.00, Bravo dan Delta. Tinggal kita cari jaraknya. Jarak yang paling enak kita pakai punyanya Indra. S-nya Indra sama dengan V-nya Indra kalikan time. V-nya Indra itu kan tadi 60 ya. T-nya kan 2 jam sama dengan 120 km. Oke, jawabannya Delta. Terus kalau punya paketnya si Linda gimana? Ya, kita juga bisa. Kalau Linda itu kan ini kan 40 ya. 40 kalikan 2 jam berarti kan dapatnya 80 km kan ya. Nah, kok dari 80-nya dari sini ya. Ini di sini. Ini 80. Nah, Linda kan sudah geraknya 40 sehingga 80 tambah 40 ya sama aja, nilainya 120. Jadi hati-hati ya pakai yang punyanya mana. Perhatikan konteks soalnya dulu seperti apa. Oke, lanjut nomor 24. Dua benda A dan B bergerak dengan kelajuan seperti tampak pada grafik di bawah ini. Pada T0 ini kedua benda pada posisi yang sama. B menyusul A setelah menempuh jarak berapa? Oke, ini menarik nih. Ini soal yang sering sekali keluar dan ada cara cepatnya. Oke, kalau cara lamanya saya juga bisa menjelaskan, tapi sangat ribet sekali. Tapi paling enak kita kerjain pakai cara cepat, kita trik aja ya. Sekali lagi perhatikan dulu, kurvanya kurva apa? Atau grafiknya grafik apa dulu? Ini kan grafik kecepatan terhadap waktu. Kalau grafik kecepatan terhadap waktu, maka area di bawah kurva merupakan jarak tempuhnya. Kalau kamu perhatikan si A ini kan
anggap aja dari titik 0 itu dia langsung kecepatannya konstan 8 meter per sekon. Sedangkan si B ini awalnya 4 meter per sekon, kemudian perlahan-lahan kecepatannya nambah. Lah, di detik kedua ini bukan si B menyusul A, hati-hati. Biasanya kalau ngerjainnya kapan mereka menyusul itu detik kedua, salah ya. Kamu perhatikan detik kedua ini luasnya si B itu kan masih segini. Ya, ini luasnya si B. Tapi kalau luasnya si A kan luasnya segini, loh. Luasnya si A ini lebih luas daripada si B, otomatis di posisi ini di detik kedua si A ini masih lebih atau masih di depannya B. Maka caranya gini, kita cari waktu ya, waktu ketika si B sama kita cari waktu saat kecepatannya B sama dengan kecepatannya A. Kita dobelin. Ini kan ketika B punya kecepatan sama dengan kecepatannya A pada detik kedua, berarti kita ambil pada detik keempat. Ini kita tarik garis ke atas ya. Ini kita teruskan dikit grafiknya ya. Perhatikan. Luas yang si mana itu? Si B yang merah itu kan kita teruskan segini. Ya, bentuknya sejajar genjang. Sedangkan luasnya si A itu kan tetap ini. Ya, persegi panjang. Kalau kamu perhatikan daerah ini, daerah luas ini, kelebihannya yang si B ini dengan luas di sini ini pasti sama karena ini grafiknya linear, lurus ya. Maka kapan mereka bertemu? Saat waktunya itu 2 kali waktunya B ketika kecepatannya sama dengan A. Seperti itu caranya. Sehingga ini 2 langsung dikalikin 2 berarti ini 4. Karena ini 4, oke, jarak tempuhnya berarti cari luasnya pakai yang si A aja biar enak ya. Maka langsung S sama dengan V kalikan T. Maka jawabannya V-nya itu 8 kalikan 4 sama dengan 32 meter. Oke, selesai. Ya gitu aja ya caranya si A. Nah, diingat-ingat ya caranya seperti itu. Kalau pakai analitis ya panjang sekali. Lama juga penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan berikutnya nomor 25. Nah, ini nalar ini ya. Ini soal ini OSN nasional 2004 ini. Oke, kita bahas. Dua benda A dan B bergerak dalam lintasan bujur sangkar PQRS dengan kecepatan masing-masing VA 54 km per jam, sedangkan si B kecepatannya 18 km per jam. Sisi bujur sangkar itu 100 meter. Awalnya kedua benda bergerak bersamaan dari titik B dengan arah yang berlawanan, seperti gambar. Jadi si A itu bergeraknya searah jarum jam, sedangkan si B bergeraknya berlawanan arah jarum jam. Pertanyaannya kapan dan di mana kedua benda bertemu pertama kali? Wah, ini kayak susah nih, tapi ini gampang. Ya, kapan dan di mana kedua benda bertemu untuk kelima kalinya? Oke, perhatikan. Kita bahas. Jadi ngerjainnya ini kan P bergerakkan searah jarum jam si A ini bergerak searah jarum jam, B-nya berlawanan arah jarum jam, dan ini kan 100 meter ya segini ya untuk sisinya, sehingga kalau kelilingnya kan 400 meter, berarti ini bisa kita anggap mereka bergerak dari jarak 400 meter seperti ini. Ini si A, ini VA, dan ini si VB-nya dengan jarak 400 meter. Hati-hati kecepatannya, ini meter, ini kilometer per jam, harus kita konversi dulu. Untuk VA sama dengan 54 kalikan 10 per 36. Loh, kok bisa kalikan 10 per 36? Ini kan dalam kilometer per jam. Ya, kilometer per jam, kita rubah menjadi meter per sekon. Ingat, kilometer itu sama dengan 1000 meter. Jam sama dengan 3600 sekon, nolnya kita coret 2. Sehingga nilainya sama dengan 54 ya. 54 kalikan 10 per 36. Ini dibagi 18, 3 bagi 18, 2, 3 kali 2, 3 kali 10 ini 30 per 2 sama dengan 15 meter per sekon. Dengan cara yang sama, V-nya B sama dengan 18 kalikan 10 per 36, bagi 18, 1 bagi 18, 2, 10 bagi 2 di 5 meter per sekon. Oke, ini VA sama dengan 15 meter per sekon, dengan si B nilainya sama dengan 5 meter per sekon. Kita cari, ya ini caranya sama kayak soal sebelumnya, karena berpapasan kecepatannya kita tambah saja, maka kita dapetin nilai S sama dengan VT, dapat T sama dengan S per V, S-nya di angka 400, ingat V-nya ditambah, sehingga dapatnya 15 tambah 5 sama dengan 400 per 20, kita coret nolnya, 40 bagi 2, nilainya sama dengan 20 sekon. Mereka bertemu setelah 20 sekon. Kita cari sekarang jaraknya si A. S-nya si A sama dengan V-nya A kalikan T. V-nya akan 15 kalikan 20 sama dengan 300 meter. Untuk S-nya si B sama dengan V-nya B kalikan time. 5 kalikan 20 sama dengan 100 meter. Oke, kalian menyadari sesuatu kan? Berarti kan si A 100, 200, 300. Ketemunya di titik S. Sedangkan si B tetap 100. Ketemunya di titik S. Maka kapan dan di mana kedua benda bertemu pertama kali? Bagian A, jawabannya adalah dalam 20 sekon dan di
S. Selesai. Paham ya? Pertanyaannya, kapan dan di mana kedua benda bertemu untuk kelima kalinya? Perhatikan polnya. Ketika di P, ketemunya di S. Nah, gitu ya. Berarti mereka kayak kita anggap geraknya sama kayak ini lagi, ya, sama kayak ini lagi. VA searah jarum jam, si VB-nya berlawanan arah jarum jam. Berarti ketemu kedua kalinya, kita anggap titik P-nya pindah ke sini gitu ya. Ketemu kedua kalinya di R. Ketiganya Q, ya. Keempatnya di P, kelimanya di S. Maka bagian B kapan? Ya 20 sekon kita kalikan 5 sama dengan di 100 sekon di titik S lagi. Ya benar, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mudah sekali bukan? Itu ini ya jelas lah, nasional lebih ribet. Oke, langsung kita lanjutkan ke nomor 26. Ini 26 sama 27 ya. Ini kayaknya mirip-miripnya kayaknya. Nanti kita lihat aja. Ini soal level apa ini? Ini kok SK, ini nggak ada keterangannya, ini kota. Oke, nomor 26, dua buah sepeda A dan B bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang garis PQ yang berjarak 1500 meter. A bergerak dari titik P dengan kecepatan 10 meter per second dan berangkat 10 detik lebih dulu. Oh, ini berpapasan tapi geraknya nggak bareng ya. Kemudian B bergerak dengan kecepatan 15 meter per detik. Tiba di Q, sepeda B memutar dan kembali ke P dengan kecepatan tetap. Oh, ini bukan berpapasan, ini susul menyusul kayaknya. Soalnya dia sama-sama bergerak dari titik P. Iya, sama-sama bergerak dari titik P ini. Kemudian pertanyaannya, di mana B menyusul A dan di mana B berpapasan dengan A setelah kembali dari titik Q. Oke, kita sketsa aja. Ya, gambarnya seperti ini, seret ya. Ini titik P, yang ini titik Q, berjarak 1500 meter. Kemudian A bergerak dari titik P dengan kecepatan 10 meter per sekon dan berangkat 10 detik lebih dulu. Nah, karena bergerak 10 detik lebih dulu, kita cari jarak awal si A. Maka jaraknya si A sama dengan ya VA kalikan T. VA kan nilainya ini 10, kalikan T-nya dengan 10. Sehingga jarak awal adalah sama dengan 100 meter. Oke, kita misalkan ini jarak 100 meter dan si A bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. B bergerak dengan kecepatan 15 meter per detik. Ini dari posisinya sama. B nilainya 15 meter per sekon. Karena ini adalah kasusnya susul menyusul, sehingga kecepatannya tinggal kita kurangin aja. Tetap pakai rumus S sama dengan V kalikan T, kita dapat time sama dengan S per V. S yang kita pakai jarak antara keduanya, di mana jarak antara keduanya nilainya adalah 100 per kecepatan yang kita selisihin ya. 15 kita kurangin 10 sama dengan 100 per 5. Ketemu nilainya sama dengan 20 sekon. Jadi dalam 20 sekon, si B akan menyusul A. Kita cek di mana B berhasil menyusul A. Maka jaraknya B sama dengan V-nya B kalikan T. Kecepatannya si B 15 kalikan 20. Dapatnya di angka 300 meter. Oke, mereka bertemu atau si A tersusul B di posisi 300 meter. Ini katakanlah di sini nilainya adalah di angka 300 meter. Oke, dalam kasus ini kita sudah dapat jawabannya A di angka 300 meter dari P. Nah, berikutnya di mana B berpapasan dengan A setelah kembali dari Q. Kan si B kan lebih cepat ya. Sehingga nanti si B nanti bergerak terus sampai Q ya, bergerak ke Q ya, terus dia balik lagi dan akan ketemu si A. Pertanyaannya ketemunya di mana? Cara ngerjainnya kayak gini, agak kita trik ya. Berarti mereka kan bergeraknya dari sini 1500 kita kurangin 300 ya. Berarti posisi mereka bergerak bareng sampai posisi Q ini nilainya adalah 1200 meter. Mereka sama-sama berada di sini. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita anggap mereka berpapasan ya dengan cara jaraknya kita kaliin 2. Ini kaliin 2 ya. Ini jadinya 2400 meter. Ini posisinya si A, ini VA dengan kecepatan 10 meter per sekon. Yang si B dari sini ya. Ini V-nya B nilainya 15 meter per sekon. Jadi kasus berpapasan. Jadi soalnya kan si A bergerak ke kanan, si B ke kanan, terus ke kiri ya. Jadi kayak lintasannya nanti double. Karena kasus berpapasan, kita ngitungnya ya pakai cara berpapasan di mana kecepatannya kita jumlahin. Tetap ya, S sama dengan VT, T sama dengan S per V, S-nya 2400, kecepatannya kita jumlah. 10 kita tambahin 15, berarti kita dapat 2400
kita bagi 25 sama dengan ini kan 24 kali 100 ya. 100-nya kita bagi 25, nilainya 4 sehingga kita dapat 24 kali 4 sama dengan 96 sekon. Sehingga kita dapat posisinya si A, untuk S-nya A sama dengan V-nya A kalikan T-nya A. V-nya A kan tadi nilainya 10, T-nya 96, kita dapat nilainya 960 meter. Oke, jarak dari sini, dari posisi A ke Q kan nilainya 1000, tadi sisanya ini 1200 meter. Karena dia 960 meter, berarti si A ini masih belum nyampe Q, sama B udah berpapasan lagi. Maka posisinya di mana B berpapasan dengan A setelah kembali dari Q? Ya 960 kan dari posisi ini. Sehingga kalau dari posisi awal pergerakan, maka posisinya adalah ini kan 300 tambahin 960, berarti di 1260 dari posisi P. Ya, seperti itu untuk kasus nomor 26. Ya, ini lumayan ribet juga nih. Ini kayaknya nggak mungkin kalau soal kota kayak gini. Ini bisa provinsi atau nasional. Kita lanjutkan di nomor 27. Dua sepeda bergerak saling mendekat dengan laju yang sama yaitu 15 km per jam ketika jarak mereka 30 km. Seekor lebah nakal terbang bolak-balik. Mula-mula lebah menyentuh roda depan sepeda yang satu, kemudian ia balik dan menyentuh roda depan sepeda yang lama. Demikian dilakukan lebah hingga ia terjepit di antara kedua roda sepeda. Jika selama gerakan lebah mempunyai laju 40 km per jam, hitung jarak yang tempuh lebah selama terjepit. Waduh. Oke, sekilas ini agak ribet ya. Ini mirip kayak soalnya Nupo ya. Nupo Olimpiade punyanya yang ada dari Universitas Negeri Malang itu. Pernah ada soal seperti ini, mirip ya. Cuma kasusnya bukan lebah tapi nyamuk mau ditepuk gitu ya. Kecepatan tangannya berapa, nyamuknya bolak-balik itu berapa jarak tempuh nyamuknya. Ini mirip ya. Ya, bisa jadi Nuponya ngambil dari sini dirubah model soalnya. Oke, kita misalin ini cara ngerjainnya kita cari waktu ya. Sekali lagi, mungkin belum saya sampaikan di awal. Kunci kita ngerjain gerak itu adalah waktu. Maka ketika jarak mereka 30 km dan dua sepeda bergerak saling mendekati dengan laju yang sama 15 km per jam, maka kasusnya kan berpapasan. Berpapasan kita cari waktunya T sama dengan S per V. S-nya 30 per untuk V-nya kan berpapasan kita jumlahin ya 15 tambah 15 berarti 30 per 30 sama dengan 1 jam. Ya. Jadi ini si sepeda pertama ke kanan, sepeda kedua ke kiri mendekati ya si nyamuknya nanti bergerak riwa-riwi gini. Ya, nanti sepedanya semakin dekat nanti sampai apa ya ketabrak dua-duanya gitu nyamuknya. Karena nyamuknya bergerak dengan kecepatan tetap, ya langsung saja kita cari aja S sama dengan VT. Kecepatan nyamuknya itu 40, T-nya kan 1 jam. 40 ini kilometer per jam, ini jam ya. Sehingga jawabannya adalah 40 km. Selesai. Ini jawabannya 40 ya. Gitu aja ngerjainnya, mudah ternyata. Oke, kita lanjutkan di soal berikutnya nomor 28. Wah, ini sepertinya mulai semakin lebih mudah ya. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang memiliki GLBB. GLBB ya. Namanya gerak lurus berarti dia pertamanya lintasannya lurus. Gerak lurus berubah beraturan. Berubah beraturan berarti yang dimaksud kecepatannya itu tidak boleh sama dengan konstan atau berubah. Kemudian percepatannya ya itu sama dengan konstan tetap, tapi tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita cek ya. Kecepatan konstan nggak boleh. Percepatan konstan iya. Percepatan dan kecepatan yang arahnya saling tegak lurus ini enggak. Percepatan konstan dengan arah sejajar dengan kecepatan awal. Enggak harus sejajar, boleh berlawanan arah. Ketika percepatannya sejajar dengan kecepatan awal, nanti bendanya akan dipercepat. Kalau percepatannya berlawanan arah dengan kecepatan awal, nanti sistemnya bendanya diperlambat. Seperti itu. Ini salah ya, kurang tepat ya. Benar tapi kurang tepat. Maka jawabannya adalah yang bravo. Berikutnya di nomor 29, pada gambar di atas merupakan, ya jelas ini. Ini nggak ada keterangannya, ini waktu atau jarak, tapi sepertinya kalau ada soal seperti ini jarak ya. Jaraknya semakin lama semakin melebar, berarti otomatis kecepatannya semakin lama semakin besar. Karena itu ini termasuk GLBB dipercepat atau gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Bravo ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 30. Perhatikan gambar pita kertas stiker timer berikut.
jenis gerak yang menghasilkan pola di atas adalah, perlu saya garis bawahi untuk ticker timer, cara bacanya itu adalah berlawanan arah gerak. Tinggal ini geraknya kemana? Ini nggak ada gerakannya. Biasanya gerakannya itu ke kanan, ya. Maksudnya ke kanan tuh ketika ticker timernya ada ditarikan gaya ke kanan. Biasanya ada keterangannya. Ini ada pitanya gitu ya. Pitanya ditarik ke kanan, berarti cara bacanya itu ke kiri. Ini arah geraknya, ya. Ini arah bacanya. Pokoknya kalau ticker timer itu cara bacanya berlawanan arah gerak. Ya kenapa seperti itu? Karena ticker timer nanti yang kena titik duluan itu yang kanan ya. Soalnya ticker timer kan ada bendanya diam, kemudian ada pita yang ditarik itu ya. Ada benda yang tarik sehingga nanti timbul titik-titik. Lah, kalau renggang itu berarti dia lagi kondisi cepat. Ya, kalau dia rapat berarti dia kondisinya lambat gini. Ya, sehingga kalau ini kan kasusnya dari renggang ke rapat, berarti dia dari cepat ke lambat, berarti GLBB diperlambat. Ya, perhatikan cara bacanya atau arah geraknya ya. Hati-hati. Kebalikannya ticker timer ada namanya tetesan oli. Kalau tetesan oli itu kan olinya geraknya bareng mobilnya ya. Maka cara bacanya searah pergerakan mobil. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan nomor 31. Nah, ini masih teori-teori ini enak nih, cepat ini ya nanti. 31, sebuah batu dan bulu dijatuhkan bersamaan dari suatu ketinggian. Mereka akan jatuh bersamaan jika keduanya dijatuhkan di udara, keduanya dijatuhkan dalam ruang hampa. Ya ini, mereka akan jatuh bersamaan jika keduanya dijatuhkan dalam ruang hampa. Nih, loh, kalau nggak hampa ya nggak bareng. Ya, kenapa nggak bareng? Soalnya kan satunya batu, satunya kertas. Ya, ini kertasnya lebar. Kalau batu kan nanti kalau tidak hampa udara berarti kan ada udara. Ini kan ada hambatan udara. Ini juga ada hambatan udara. Lah, hambatan udara ini bisa dilawan sama gaya beratnya batu. Ini gaya hambat udara susah dilawan sama gaya beratnya kertas gitu ya, atau bulu gitu misalkan. Ini bisa kalian bikin percobaan sederhana. Nanti bikin benda misalkan ballpoint sama kertas. Ketika kertasnya masih melebar, nanti kalian jatuhkan. Nah, ini percobaan pertama. Percobaan kedua, nanti perhatikan ketika kertasnya ini kamu remas-remas gitu, terus jatuhin bareng sehingga bentuknya kan sama-sama padat itu, kamu jatuhin bareng, nanti waktu sampai dasar kurang lebih sama ya. Coba aja nanti itu bisa, karena ketika tidak ada gaya hambat, keduanya mendapatkan percepatan yang sama sehingga kecepatan jatuhnya sampai bawah juga sama ya. Dalam ruang hampa syaratnya. Kemudian lanjut ya, nomor 32. Secari kertas dan kerikil dilepaskan dari ketinggian tertentu di udara secara bersamaan. Nah, ini di udara ini. Ya. Kecepatan kedua benda itu sama, kertas lebih cepat daripada kerikil lebih cepat daripada kertas, keduanya melayang-layang di angkasa. Ini nggak mungkin. Kerikil lebih cepat daripada kertas. Ya, ini soalnya bilangnya di udara, hati-hati bukan di ruang hampa. Oke, kita lanjutin lagi. Nomor 33, ini grafik. X, V, A, dan T masing-masing adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, dan waktu. Dari keenam grafik di bawah ini, mana saja yang menunjukkan gerak lurus berubah beraturan? Wah, ini hati-hati. Grafiknya itu memang ada 3 ya. Grafik posisi terhadap waktu, ST atau XT. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu, dan grafik percepatan terhadap waktu. Oke, coba saya gambarin 3-tiganya. Ini 1, 2, 3. Ini untuk ST, ini VT, ini untuk AT. Oke, yang diminta kasus di sini adalah GLBB. Nah, perlu diingat tadi GLBB itu ciri-cirinya dia memiliki V tidak boleh sama dengan konstan ya. Kemudian A-nya sama dengan konstan. Nah, karena A-nya konstan, bagian AT ini A-nya ada seperti ini. Kalau VT, V-nya kan nggak boleh konstan. Kalau V-nya lurusnya konstan, berarti V-nya itu gini. Gini boleh, atau gini juga boleh. Sama aja. Kalau ini yang GLBB dipercepat, kalau ini yang GLBB diperlambat. Ya gini ya, yang turun ke bawah. Kalau ini untuk GLBB, nanti bentuknya kayak gini. Bisa gini, atau bisa gini. Ya macam-macam tergantung kasusnya. Ini kalau dipercepat, ini kalau diperlambat. Dia bentuknya kayak logaritmik gitu ya, atau kayak eksponensial, bentuknya seperti ini. Nah, di sini kan nggak ada yang bentuknya melengkung gini, nggak ada, otomatis yang ini sama ini bukan ya. V-nya ini GLB, ya ini itu GLB
konstan, ini juga GLB, ini jawabannya bisa GLBB. Ini percepatannya berubah beraturan ini juga, bukan ini ya, bukan. Ini GLB bisa. Ya, ini VT, ini sama ya. Oke, ini jawabannya CEF berarti. Oke, kita lanjutkan lagi ya, nomor 34. Jika gesekan udara diabaikan, bagaimanakah percepatan yang dialami oleh benda yang dilempar vertikal ke atas dan percepatan yang dialami oleh benda yang dilempar vertikal ke bawah? Ya jelas jawabannya percepatannya sama. Percepatannya sama. Nilainya 10 meter per second kuadrat ke pusat bumi. Ya, sama jelas. Ketika benda dilempar vertikal ke atas, ya sana, ya dia dapat gravitasi ke pusat bumi ya, nilainya G yang 10 meter per second kuadrat. Ketika bendanya tadi dilempar vertikal ke bawah, sama nilai G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Akibatnya yang beda. Akibatnya dia akan mengalami namanya perlambatan, ya. Kalau ini mengalami namanya percepatan, ya. Perlambatan di sini ini artinya kecepatannya berkurang, di sini kecepatannya bertambah. Cuma kalau yang pertanyaannya adalah bagaimanakah percepatannya? Ya percepatan yang dialaminya ya sama, tapi kalau misalkan mau lengkap ya tambahin aja. Dia keduanya memiliki percepatan yang sama ke pusat bumi, tapi kasusnya yang bergerak ke atas efeknya diperlambat, bergerak ke bawah efeknya dipercepat. Bisa kasih keterangan seperti itu. Waduh, ini nasional 2008 ya. Oke, 35. Apakah buah apel yang menggantung di pohon akan jatuh ke bumi juga mengalami percepatan gravitasi bumi? Ya, jawabannya iya. Mengapa gerak benda yang menempuh lintasan vertikal terhadap bumi termasuk GLBB? Pada gerak jatuh bebas, mungkinkah percepatannya bertambah? Jawabannya yang ketiga dulu ya. Ini tidak. Ya, tidak mungkin. Karena karena percepatan gravitasi tergantung di posisinya mana ya, enggak pas 10 ya, tergantung posisinya ya, cuma rata-rata nilainya 10 karena percepatannya ya menggunakan percepatan gravitasi yang nilainya 9,8 base-nya kayak yang dipakai ya, yang pasnya sekitar 9,8, cuma lebih gampangnya dibulatkan 10 meter per second kuadrat seperti itu. Itu yang bagian kedua, mengapa gerak benda yang menempuh lintasan vertikal terhadap bumi termasuk GLBB. Ya, ini ya karena dipengaruhi ya oleh percepatan konstan. Ya, percepatan gravitasi bumi itu maksudnya. Oke, ya, jelas ya nomor 35. Kita lanjutkan di nomor 36. Siapkan selembar kertas folio dan sebatang kapur tulis ketika Anda menjatuhkan kertas folio yang terbentang dan kapur tulis dari ketinggiannya sama, serta pada saat yang sama, kapur tulis mengenai lantai terlebih dahulu. Oh, ini mirip yang percobaan yang di atas tadi ya. Ulangi percobaan dengan menggunakan kertas folio yang sudah Anda remas-remas hingga berbentuk bulat padat ya. Maka kapur tulis dan kertas mengenai lantai pada saat hampir bersamaan. Ini coba saja ya. Jelaskan mengapa terjadi perbedaan hasil pengamatan tersebut. Ya sudah saya jelaskan di atas bahwasanya ketika ini kapur dan ini kertasnya masih belum diremas-remas, keduanya mendapatkan namanya gaya hambat udara yang berbeda. Ini kan luasannya lebih gede ya, ini gaya hambatnya berbeda, lebih besar, maka F hambat atau gaya gesek ya, hambat untuk kapur itu lebih kecil daripada F hambatnya kertas. Jawabannya seperti itu ya, sehingga karena gayanya lebih besar maka gaya hambatnya lebih besar, dia lebih perlambatannya lebih kecil. Tapi saat diremas, saat kertas sudah diremas ya, lah kemungkinan ini gaya hambatnya sama. Soalnya kan ketika kasus yang kedua ini kapurnya, kertasnya sudah kita remas, nah ini luasannya kan lebih kecil ya, kemungkinan gaya hambatnya sama ya, atau karena ya kurang lebih sama sehingga mereka jatuhnya bersamaan ya. Ini F hambatnya ya kurang lebih sama, F hambatnya kurang lebih sama keduanya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan nomor 37.
Berapakah percepatan yang dialami oleh sebuah kereta api bila kereta api mula-mula dalam keadaan diam dan dalam waktu 2 menit, kemudian kecepatannya menjadi 30 meter per second. Oke, kini mulai masuk ke ranah GLBB. Untuk kasus GLBB, silahkan lihat video yang saya cantumkan di link di bawah di deskripsi ya. Itu ada kasus juga beberapa GLBB dan rumus-rumus GLBB termasuk pengembangannya. Yang jelas rumus GLBB cuma ada 3 yang bisa kita kembangkan menjadi berbagai macam kebutuhan, tergantung konteksnya. Bahkan bisa kita rubah menjadi bentuk gerak vertikal. Oke, kita cek dulu. Mula-mula dalam keadaan diam, maka V0-nya sama dengan 0, kemudian T-nya sama dengan ini, hati-hati ya, ini dalam menit, meter per sekon, ini meter per sekon kuadrat, berarti harus kita konversi dulu. Ini 2 dikalikan 60 sama dengan 120 sekon. Kemudian kecepatannya menjadi itu VT sama dengan 30 meter per sekon. Oke, ditanyain adalah percepatannya berapa. Oke, karena ada V0, VT, pertanyaan percepatan ada time. Kita pakai rumus pertama, yaitu VT sama dengan V0 plus minus AT. VT-nya sama dengan 30, V0-nya 0. Ya, kita tahu kasusnya ini kan dipercepat, berarti pasti positif. A dicari, T-nya nilainya 120. Sehingga 30 sama dengan 120A, ya tinggal kita pilihin ruas. A sama dengan 30 per 120. Tinggal kita coret 1/4 meter per sekon kuadrat, atau sama dengan 0,25 meter per sekon kuadrat. Ini ya, delta. Ya, mudah itu ya. Saya ingetin lagi, rumus pertama ini merupakan bentuk rumus dasar ya. Bentuk rumus aslinya itu gini. Yang percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Sehingga A sama dengan V2 min V1 per delta T, kalikan silang A delta T sama dengan V2 min V1. Kemudian V1-nya pindah ke kiri ya. Jadinya V1 plus A delta T sama dengan V2. Kita rapihkan, semua yang kanan pindah ke kiri, semua kiri pindah ke kanan. Jadinya V2 sama dengan V1 plus A delta T. Ya, sama toh? VT itu V akhir atau V2 sama dengan V1 V awal plus minus dipercepat atau diperlambat AT ya. AT, ini delta T-nya AT. Ini rumus aslinya ya. Konsep rumus GLBB biasa. Oke, kita lanjutkan nomor 38. Seorang siswa SMP berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda dengan percepatan tetap. Percepatan tetap ini ya. Percepatan tetap berarti GLBB. Ia mengendarai sepeda dengan laju 2 meter per sekon pada suatu saat dan 4 meter per sekon pada 2 detik. Kemudian percepatan sepeda tersebut sama dengan, ya ini sama aja kayak yang di atas. Langsung aja, ya sebenarnya pakai rumus yang ini lebih enak banget ya daripada ini sebenarnya. Lebih mudah. Oke, langsung aja kita coba pakai rumus yang ini ya. Kalian nanti coba yang nomor 37 pakai rumus dasar, hasilnya pasti sama. Langsung aja, percepatan sama dengan perubahan kecepatan terhadap selang waktu, itu kecepatan akhirnya 4 min 2 per 2 sekon, sama dengan 2 per 2 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat, dapat A. Oke, lanjut 39. Sebuah sepeda bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Sepeda kemudian direm dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Dalam waktu berapa sepeda tersebut akan, ini berhentinya, hati-hati itu bukan hiasan. Oke, ini dalam detik, meter per sekon, dikali per jam, kita konversi dulu. V0-nya sama dengan 36 kalikan 10 per 36. Ya, caranya sudah ada di video yang atas ya, konversinya ya. Kita coret aja, nilainya 10 meter per sekon. Kemudian A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Tanyain, VT-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan berapa? Ya, tetap sama, pakai rumus yang tadi. A sama dengan delta V per delta T, ini bisa banget. Masukin A-nya sama dengan 2, atau kita balik dulu aja ya. Kan kita cari delta T sama dengan delta V per A. Delta V sama dengan VT min V0, ini ya delta lah ya. 10 kurangin 0. Seharusnya 0 kurangin 10 cuma nggak apa-apa. Karena perlambatan kan nanti diminuskan habis ya. Dibagi 2 sama dengan 5 sekon. Dapat jawabannya delta. Kalau kita bikin pakai negatifnya yang VT min V0, biasanya gini juga bisa ya, V2 min V1 per A, V2 nya kan 0 berhenti, min 10 per, nah ini kasih min 2. Kenapa minus? Karena dia perlambatan ya. Kalau gini jadinya kan min 10 per min 2, hasilnya juga tetap sama 5 sekon ya. Sama saja pakai ini atau pakai ini ya. Sekali lagi saya ingatkan,
dalam fisika ada dua notasi matematis yang sering kita pakai, yaitu sigma resultan sama delta itu selisih. Bahkan sigma pun belum tentu ditambah, bisa jadi dikurangin kalau nilainya itu negatif, tergantung vektor atau tidaknya nanti. Delta ini selisih itu nilainya selalu positif, kadang-kadang dimutlakkannya. Lambangnya segitiga seperti ini. Oke, terakhir untuk video kali ini, 20 nomor ya. Nomor 40, suatu mobil bergerak dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat selama 4 detik. Tiba-tiba mobil itu direm hingga berhenti ya dalam waktu 4 detik. Oke, 4 detiknya berhenti. Hitung kapan kecepatan mobil itu 4 meter per sekon. Gambarkan grafik perpindahan mobil sebagai fungsi waktu dari saat mobil bergerak hingga mobil berhenti. Gambarkan grafik kecepatan sebagai fungsi waktu dari saat mobil bergerak hingga mobil berhenti lagi. Ya, kita analisis dulu. Kita turunkan dikit. Ini kan nggak tahu kecepatan awalnya berapa. Percepatannya A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Selama 4 detik, T-nya sama dengan 4 sekon. VT-nya sama dengan berhenti, berarti VT-nya 0. Lah, logika aja. Ini kan ceritanya itu dia diperlambat 2 meter per sekon kuadrat. Artinya kecepatannya itu berubah. Jadi percepatan itu kan perubahan kecepatan tiap waktu ya, delta V per delta T ya. Kita tulis ulang saja, A sama dengan delta V per delta T, perubahan kecepatan tiap waktu. Sehingga 2 meter per second kuadrat artinya itu dia melakukan perubahan kecepatan ya. Kecepatan itu berubah sebesar 2 meter per sekon tiap sekon. Jadi tiap detiknya itu kecepatannya berkurang sebesar 2 meter per second kuadrat. Ya, kita urut saja. Detik keempat, ya T-nya kita urut. Ini T0, T1, T2, T3, T4. Ya, kita urut dulu. Nanti kita cek satu-satu ya. Ini untuk V-nya. V-nya kita cek. Detik keempat dia berhenti 0. Berarti detik ketiga kecepatannya 2. Detik kedua kecepatannya 4. Detik keempat kecepatannya 6. Detik keenam kecepatannya 8. Nah, hitung kapan kecepatan mobil itu 4 meter per sekon. Ini. Detik kedua. Berarti gimana ceritanya selama 4 detik? Berarti saat detik kedua, ya saat T sama dengan 2 sekon. Ceritanya seperti itu. Kemudian, gambarkan grafik perpindahan mobil sebagai fungsi waktu. Berarti dia punya kecepatan awal di sini 8 meter per sekon. Ya, kan logis toh. Ini VT-nya V0 sama dengan 8 meter per sekon. Tiap detik kecepatannya berkurang 2. Berarti kan butuh 4 detik sampai kecepatannya 0 ya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Oke, sekarang kita cari grafiknya yang kita cek satu-satu. Yang ngeceknya gimana ya? Pakai rumus S sama dengan V0 kalikan T min setengah AT kuadrat. Kita cek satu-satu. Pertama untuk T-nya sama dengan 1 sekon. Maka dapat S sama dengan V-nya kan 8. Nah, cariin T-nya 1 min setengah, ini 2, 1 kuadrat, habis ya. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Posisi 7 meter. Kemudian untuk posisi T sama dengan 2. Ya, kita dapat punya, ini minus karena diperlambat ya. S sama dengan 8 kurangi 2, kemudian min setengah 2, ini 2 kuadrat. Ini kita hitung semua ya sampai 4 ini. Ini 8 kali 2. Ini 16 min habis kurangi 4 sama dengan 7. 16 kita kurangi 4 hasilnya 12. T 3 sekon. S-nya sama dengan 8 kalikan 3 min setengah 2, 3 kuadrat. Ini 3 ya. 24 ya kurangi 9 sama dengan 15. Terakhir T sama dengan 4, kita punya S sama dengan 8 kalikan 4 min setengah hanya 2, 4 kuadrat. Habis ya. Ini 32 kita kurangi 16 sama dengan 16. Oke, perhatikan. Perhatikan ya. Habis 7 ini yang bagian ini posisinya 7, 12, 15, 16. Kita sketsain ini S-nya 7. Oh, T0-nya 0. T0-nya 0. Ya di posisi awal itu 1 7, kemudian ini 12, ini 15, ini 16. Ya, ada yang menarik, Perhatikan. Ini 7 ke 12 ini kan 5. 12 ke 15 ini 3, 15 ke 16 ini 1. Ini ke sini 2.
2, ini ke sini 2. Ya, penambahannya gitu ya. Menandakan dia ini percepatannya. Ya, percepatannya itu 2 meter per sekon kuadrat ya. Seperti itu, ini bisa kita cari. Pokoknya kalau dari posisi jarak itu, kalau posisi itu kalau pengen tahu percepatannya ya kita cari selisihnya, itu bisa ketemu. Oke, kita grafikkan saja. Ini untuk grafik posisinya agak ribet ya, tapi bisa ya. Perbedaan mobil terhadap fungsi waktu seperti gini. Ya, ini agak tinggi S-nya. S-nya, ini T-nya. Ini S dalam meter, ini T dalam sekon. Oke, detik ke 0, 1, 2, 3, 4. Ini sampai 16 ya. Oke, 16-nya di sini. Berarti di sini 8, di sini 4, di sini 12 ya. 4, 8, 12, 16 kira-kira aja. Detik ke 0 masih di posisi awal. Detik ke 1 ini dia 1, 2, 3, 4 di 7, kurang lebih di sini ya. Kemudian ini detik kedua di 12, pas 12. Kemudian detik ketiga di 15. Terus detik keempat di 16 ya, kurang lebih di sini. Nah, perhatikan bentuk kurvanya melengkung. Loh, gini ya. Ya kan diperlambat. Maka perpindahannya semakin lama semakin kecil karena kecepatannya juga berkurang seperti ini. Tapi kalau bagian kecepatan terhadap waktu ini mudah sekali ya, konstan lurus ya. Oke, ini dia turun nanti. Detik ke 1, 2, 3, 4. Kecepatan awal di 8. Ini 4. Gini ya, gini aja, ini 8. Ini 4, ini 6, ini 2. 1, 2, 3, 4. Oke, kita plot. Detik ke 0 di 8 di sini. Detik ke 1 di 6. Detik kedua di 4. Detik ketiga di 2. Detik keempat di 0. Nah, ini kita gambarkan. Ya, lurus kurang lebih. Ini ya dia GLBB diperlambat. Ya, ini V meter per sekon, ini T-nya sekon. Oke, itu kurang lebih 20 nomor berikutnya pembahasan dari buku OSN SMP susunan Bapak Martin Kanginan yang masih relevan dipakai sampai sekarang, dan saya rasa sampai kapanpun ini juga masih relevan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terus dukung channel kami dengan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.